luar biasa, ya, luar biasa. Pak Sayu sebagai kepala sekolah, ya, selamat pagi, assalamualaikum. Baik, ya, jadi saya ingin memastikan bahwa Bapak Kepala Sekolah ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melakukan MONEF, ya, monitoring dan evaluasi, ya, untuk program double track, ya. Nah, hari ini adalah MONEF sekolah yang terakhir di Kabupaten Kediri, ya, di bawah tanggung jawab saya sebagai koordinator kabupaten, ya. Dalam hal ini adalah Kabupaten Kediri. Jadi ada 7 sekolah. Nah, hari ini adalah sekolah yang terakhir untuk pelaksanaan MONEF, ya. Nah, saya kira dengan posisi terakhir, maka harapan kita tidak akan ada masalah teknis karena sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, ya. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, hari ini ada 4 agenda untuk MONEF, ya, seperti yang terpapar di slide yang kita bisa baca bersama. Tetapi sebelum kita memulai satu persatu MONEF ini, ya, ada baiknya kita berdoa lebih dahulu agar MONEF kita ini berjalan dengan lancar, ya, agar tidak ada kendala-kendala teknis. Semua informasi yang sudah dipersiapkan bisa dipresentasikan dan ditampilkan dengan baik, ya. Untuk itu, ya, berdasarkan, ya, keyakinan masing-masing, marilah kita berdoa, ya, demi kelancaran MONEF kita pagi hari ini. Berdoa mulai. Terima kasih. Selesai. Bapak Ibu sekalian, ada 4 agenda yang akan kita bahas dalam MONEF ini. Yang pertama adalah pembukaan dan pengarahan. Nah, di dalam pengarahan, saya akan berikan kesempatan untuk Bapak Kepala Sekolah memberikan pengarahan dalam situasi COVID-19, ya. Kita mungkin ada tantangan, ada upaya-upaya yang diperjuangkan, ya, di sekolah, ya, seperti apa persiapannya dan sebagainya. Monggo nanti Pak Sayu bisa menyampaikan, ya, termasuk juga perkembangan program double track, ya, dari komentar atau persepsi masyarakat, ya, seperti apa komentar atau pandangan mereka. Nah, hari ini saya tidak akan berbicara banyak untuk pengarahan, tetapi perlu saya sampaikan bahwa tim MONEF yang dijalankan secara online melalui Zoom, ya, Zoom adalah sebuah software untuk meeting, ya, salah satu, masih banyak software-software yang lain atau aplikasi yang lain. Nah, tim MONEF ini terdiri dari 2 orang. Saya sendiri sebagai host, karena online maka kita berbicara siapa hostnya. Nah, kalau ada hostnya biasanya perlu dibantu asisten, ya, atau co-host. Nah,
dalam hal ini co-hostnya adalah Mas Gagas. Harapan saya nanti, ya, Pak Aziz sebagai operator, betul ya Pak Aziz sebagai operator ya? Oke. Nah, nanti di akhir acara itu berkomunikasi dengan Mas Gagas untuk melengkapi dokumentasi-dokumentasi yang harus dikirim, ya, yang harus dikumpulkan. Tujuannya supaya saya bisa melakukan penilaian, ya. Jadi untuk SMA Negeri 1, ya, Purwoasri, ini kinerjanya seperti apa, ini harus dinilai, dan kami sudah punya SOP-nya bagaimana harus menilai. Untuk bisa menilai harus didukung oleh dokumentasi-dokumentasi, ya, yang sudah dipersiapkan, ya. Itu kira-kira tim Monef, ya, terdiri dari 2 orang, dan setelah pengarahan ini selesai, ya, nanti ditambahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, maka berikutnya agenda yang kedua adalah presentasi profil kinerja. Presentasi profil kinerja boleh difasilitasi oleh operator atau mau dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah sendiri, silakan, ya. Saya percaya bahwa SMA Negeri 1 Purwoasri sudah mempersiapkan dengan baik, ya. Siapa yang menampilkan slide, siapa yang presentasi, ya, siapa yang mungkin nanti melengkapi informasi detailnya, ya. Nah, harapannya semua yang hadir di sini bisa berperan. Nah, saya sebagai host nanti yang akan sekaligus menjadi moderator, ya. Mungkin saya akan nanya Budi, mungkin saya akan nanya trainer, mungkin saya akan nanya pada perwakilan alumni double track, pada siswa yang baru saja menyelesaikan 120 jam dan sebagainya. Ya, itu pada sesi yang ketiga nanti, ya, ada sesi tanya jawab setelah presentasi selesai. Tetapi tidak menutup kemungkinan pada saat presentasi dilakukan, maka saya akan potong sebentar untuk menanyakan beberapa hal, ya, supaya tidak bosan, ada variasi, ya. Nah, yang paling akhir adalah yel-yel, ya, perlu dilakukan, dipimpin oleh siapa silakan, ya. Bapak Kepala Sekolah langsung boleh, operator boleh, atau di sana yang terbiasa dengan yel-yel, ya, silakan nanti ditunjuk untuk memimpin. Terus diakhiri dengan foto bersama, ya. Foto bersama kalau misalnya di ruangan umum, silakan nanti diatur siapa yang memfoto, yang pegang kamera, di mana posisinya, bagaimana background-nya dan sebagainya. Nah, perlu kita saling mengingatkan bahwa kita masih berada dalam situasi COVID-19. Oleh karena itu, kita wajib disiplin terhadap protokoler COVID-19. Tetap jaga jarak, ya, pakai masker, ya, mudah-mudahan juga sudah cuci tangan, ya. Nah, kemudian, ya, kita ikuti, ya, aturan-aturan yang berlaku, ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, ya, kita semua diberi kekuatan dan semangat untuk tetap melanjutkan aktivitas secara positif dan produktif. Saya kira itu pengarahan sekaligus pembukaan dari saya, ya. Selanjutnya langsung disambung oleh Bapak Kepala Sekolah, ya. Mungkin ada informasi atau pengarahan penting, ya, yang terkait dengan Monef pagi hari ini. Ya, kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Sayup, ya, kami persilakan, Pak, monggo. Terima kasih, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami hormati Bapak Latif beserta tim Monef dari ITS, Bapak Ibu trainer dan siswa-siswi peserta SMA DT. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu walaupun lewat video conference. Mudah-mudahan kesehatan ini selalu terlimpahkan kepada kita sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Perlu kita laporkan Pak Latif bahwa situasi memang di daerah kebetulan di sekitar sekolah ini juga zona merah karena ada tetangga desa yang memang terpapar. Namun untuk kegiatan, insya Allah anak-anak tetap melaksanakan kegiatan di rumah dengan bantuan dan bimbingan para trainer lewat daring. Dan alhamdulillah Pak, untuk yang ini beberapa kegiatan dari anak-anak ini masih bisa melaksanakan aktivitas secara mandiri. Namun juga ada kegiatan yang karena situasi akhirnya juga terkendala. Itu antara lain adalah mungkin yang multimedia. Karena apa? Untuk multimedia Bapak, ini kami baru menyiapkan peralatan untuk praktek penyablonan. Namun karena tidak diperkenankan untuk hadir di sekolah, maka kegiatan ini insya Allah nanti kita akan melaksanakan secara langsung itu pada saat situasi sudah normal. Namun ini kami akan berusaha untuk peserta DT, harapan kami nanti bisa membuat suatu grup yaitu corporation, artinya gabungan atau kelompok kerja, sehingga nanti dari satu anak misalnya punya peluang maka bisa menularkan untuk yang lain. Insya Allah kita nanti akan tetap berusaha memantau untuk keberadaan anak-anak yang alumni maupun yang masih peserta DT. Nah, untuk anak-anak ini terus terang Pak, ini kita suaranya putus-putus. Coba bisa dibantu Pak Sayub, suaranya putus-putus. Mungkin mic-nya atau apa ini? Halo? Iya Pak, bisa Pak? Ya, monggo dilanjut. Jadi itu Pak, jadi ini kami tetap untuk mendampingi anak-anak. Akhirnya kita juga mengimbau kepada para trainer untuk tetap eksis mendampingi walaupun itu lewat daring. Jadi memang di situ melalui grup WA. Jadi grup WA anak-anak dipantau apa harapannya ada laporan sehingga kita bisa memantau terus bagaimana kelanjutan siswa-siswi yang DT. Jangan sampai nanti tujuan yang DT adalah membekali anak-anak untuk mandiri yang akhirnya tidak dipergunakan. Jadi ini saya kira itu Pak. Jadi ke depan insya Allah nanti kalau kondisi yang sudah normal kita akan melaksanakan lebih intens untuk prakteknya. Memang dari perawatan Pak, ya kami berusaha sedikit-sedikit mana yang kira-kira bisa diadakan. Karena apa? Karena ini harapan kami Pak. Tahun ini tahun kedua. Padahal ini programnya kan ada tahun ketiga. Harapan kami nanti tahun ketiga kita masih dipercaya untuk melaksanakan DT. Sehingga nanti tahun ketiga kalau memang peralatan sudah ada, insya Allah nanti tahun keempat kan harus mandiri. Nah, kita untuk menuju ke mandiri ini Pak, saat ini memang kita berbenah untuk berusaha ya, melengkapi sarana yang ada di sekolah. Ini adalah miliknya DT.
Ya, alhamdulillah ini sudah beberapa kegiatan sudah punya, sehingga anak-anak tidak perlu semuanya harus menyiapkan. Jadi kalau toh menyiapkan itu hanya sebagian alat. Itu harapan kami, Pak. Jadi ini kami juga ke anak-anak juga berharap untuk terus mengembangkan. Memang di sekolah, Pak, kita fasilitasi adalah internet. Jadi internet di sekolah memang kita fasilitasi, kita sinyalnya harus kuat, karena nanti anak-anak kan eranya sekarang adalah era daring. Sehingga untuk produk yang berupa barang, insya Allah bisa dijual belikan lewat daring, ditawarkan lewat daring. Demikian juga jasa, ini harapan kami yang elektro, TKR, kemudian multimedia, ini juga bisa menjual jasa lewat daring. Sehingga inilah nanti ke depan memang kita menyongsong era global yang semuanya serba menggunakan teknologi. Insya Allah kami berusaha untuk melengkapi sarana prasarana di sekolah sehingga bisa mendukung anak-anak atau alumni nantinya. Saya kira itu, Pak, dari kami. Sekali lagi mohon dukungan kepada Pak Latif agar mudah-mudahan DT di SMA 1 Purwasri ini tetap berjalan sampai tahun yang 3. Amin. Kiranya itu, terima kasih. Sekali lagi mohon bimbingan dan bantuan dari Pak Latif beserta tim agar kita akan lebih baik dan sesuai dengan tujuan, yaitu untuk anak-anak yang notabene tidak melanjutkan kuliah. Kiranya itu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Namun Pak, ini harapan kami yang terakhir, Pak. Mudah-mudahan nanti untuk yang tahun ketiga Pak Latif juga bisa mendukung untuk SMA Negeri 1 Purwasri ini tetap mendapat kuota pelaksanaan SMA DT. Karena Pak, di tahun ketiga nanti Pak, kami mohon maaf, kami tidak bisa mendampingi. Karena apa? Karena kontrak kami sebagai abdi negara ASN sudah Jadi ini sekali lagi mungkin ini juga pendampingan kami yang terakhir untuk SMA DT di Purwasri. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan kami berharap mudah-mudahan SMA DT khususnya program unggulan Jawa Timur ini tetap eksis dan benar-benar membawa Jawa Timur ini maju bersama, hebat semua, dan yang akhirnya gemilang. Itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Aziz, sebelum dilanjutkan, mic ya atau sound di tempatnya Pak Sayuk kelihatannya kurang jernih ya, mungkin bisa diperbaiki juga. Selanjutnya, sebelum presentasi profil kinerja, saya ingin menyampaikan pentingnya absensi di dalam Monef online ini. Nah, tolong nanti disampaikan oleh Pak Aziz siapa-siapa yang hadir ya, trainer. Nah ini kalau nggak salah sekolah yang keterampilannya paling banyak ini ya, ada 6 keterampilan dan 140 siswa ya untuk ini apa? Ya semester 1 ya. Kalau yang sekarang berapa siswa Pak Aziz? 140 juga ya. Nah itu tadi tolong diinformasikan siapa yang hadir.
karena nanti kami membutuhkan itu untuk absensi. Dalam pelaporan kami, kita akan absen siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ya. Baik trainer, Dudi, perwakilan siswa, dan sebagainya. Nah, tolong dijelaskan dulu itu. Nah, kemudian silahkan dimulai presentasi profil kinerja. Monggo, Pak Aziz, ya, ini materi inti untuk Monef. Silakan. Saya share screen ya, Pak. Boleh, boleh. Share screen boleh. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap Pak Aziz, tolong bisa lebih keras komunikasinya supaya saya bisa mendengar dengan jelas. tes. Ya, itu bagus. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, tim penyelenggara Double Track, dan juga atas waktunya untuk mempresentasikan sekilas tentang profil Double Track di SMA Negeri 1 Purwasri. Oke, sebelum memulai presentasinya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait kehadiran dari seluruh tim pengelola Double Track di SMA Negeri 1 Purwasri. Alhamdulillah, seluruhnya telah hadir, mulai dari penanggung jawab, operator, administrasi, trainer, juga perwakilan siswa. Semuanya sudah ada dan hadir di tempat ini, Bapak. Oke, Dudi, dari pihak Dudi. Untuk Dudi, hadir Satu untuk keterampilan apa, Pak Aziz? kecantikan. Oke. Juga, Bapak. Kecantikan dan juga. Oke, kecantikan dan buga, ya. Ya, baik. Trainer semua hadir ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Terus siswa? Siswa Berapa banyak? Semua ada perwakilan. Oke, baik. Baik yang alumni juga. Ya, silakan dilanjut. Oke, terkait yang ingin saya sampaikan adalah 13 poin atau outline yang kemarin di-share, Bapak. Mulai dari yang pertama yaitu pengelolaan struktur organisasi pengelolaan di SMA Negeri 1 Purwasri. Oke, dapat dilihat pengelolaannya Bapak mulai dari kami juga yaitu Bapak Dr. MSI, kemudian operator saya sendiri, kemudian untuk administrasi Ibu Siti Mustafiro, kemudian untuk trainer ini bisa dilihat lebih jelas bahwa trainer kami mulai dari teknik elektro yaitu Bapak Asadur Rafiq. Okay. Beliau hadir, monggo angkat tangan Bapak. Nah, itu Bapak bisa lihat Bapak Rafiq. Oke, Pak Rafiq. Saya ingat ya Pak Rafiq elektro G. Oh ya, saya harus tanya banyak ke Pak Rafiq ini nanti. Ya, terus kemudian yang kedua ada Bapak Yusuf Arifuddin untuk trainer desain grafis. Bapak Yusuf, monggo. Oke, Pak Yusuf. Kemudian yang ketiga ada Bapak Roni Mufasirin untuk teknik listrik. Suaranya Pak Aziz timbul tenggelam, kemudian ada noise. Kenapa Pak Aziz? Kayaknya terlalu dekat dengan sound gitu, Pak. Iya. Makanya tolong diatur dulu karena Pak Aziz ini presentasi ini. Ya, untuk nanti di tempat Bapak Ibu juga dipastikan supaya komunikasinya jelas ya. Oke, coba. Tes. Oke. Baik, ya, lebih keras. Kemudian yang keempat ada Ibu Regi Jindesari untuk trainer kecantikan. Ya, Bu Regi ya. Terus? Kemudian yang kelima ada Ibu Ririn Rulianti untuk teknik untuk tata boga. Ririn hadir ya. Kemudian yang terakhir. Oh ya, angkat tangan itu Bu Ririn. Bapak Sugeng Wiono untuk trainer TKR. TKR Pak Sugeng. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir Bapak. Baik. Ya, silakan. Kemudian selanjutnya untuk jenis keterampilan
ada 6 sesuai jumlah trainer juga, teknik elektro, desain grafis, teknik listrik, kecantikan, tata boga, dan TKR. Kemudian kegiatan di SMA, kegiatan DT di SMA Negeri 1 Purwasri, berikut saya sajikan gambar-gambarnya gitu Pak. Ya. Nah, ini untuk yang di semester 1 dan semester 2 untuk kegiatan teknik elektro, ya, teknik elektro, yaitu pembuatan peraga instalasi listrik rumah, Bapak. Nah, ini kegiatannya. Kemudian masih banyak sebenarnya yang lainnya, tapi saya terkendala untuk menampilkan semuanya, Bapak. Mulai dari servis kipas angin, terus apa lagi, Bapak? Sound system, pompa air, dan masih banyak lagi, Bapak. Ya. Itu untuk yang teknik elektro di semester 2 ini. Kemudian selanjutnya untuk desain grafis, nah ini ada pembuatan apa namanya stiker, kemudian pembuatan infografis, pembuatan apa lagi Bapak? Pak Aziz, Okay, Pak Aziz, halo. Halo. Supaya komunikasinya efektif, Pak Aziz bisa serahkan langsung ke trainernya untuk presentasi. Pak Aziz yang ngeklik slide-nya, supaya Pak Aziz tidak dialog sendiri dengan trainernya. Oke, berarti oper mic ya Bapak? Iya, iya. Tuh, posisi trainernya nggak bisa langsung on. Tidak bisa langsung on nyambung. Harus pindah dulu. Gimana? Enggak, saya hanya oper mic saja, Bapak. Oke, ya oper mic aja. Jadi Pak Aziz tinggal bilang, monggo Pak Yusuf dijelaskan apa yang bisa dipresentasikan untuk grafis misalnya. Udah serahkan ke Pak Yusuf, ya. Ya. Oke, ya, monggo dicoba begitu. Mana Pak Yusuf mana? Ya, saya pengen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih merah Bapak, masih di mute. Oke. Ya, oke, saya ya. Gak bisa aku. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Multimedia Desain Grafis. Jadi untuk semester 1 sudah banyak yang saya berikan ke siswa. Kita mendesain mulai dari stiker, mendesain brosur, kemudian desain undangan. Jadi untuk undangan pernikahan, undangan sunatan itu sudah bisa desain oleh anak-anak. Untuk yang semester 2 kita lebih dalam lagi Bapak. Jadi karena saya lihat ini di pasar masih banyak itu kaos yang bersablon. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk memperdalam desain dan persablonan. Yang awal itu kita pakai kertas transfer paper. Jadi anak-anak langsung mendesain, kemudian dengan alat seadanya, dengan setrika kita membuat sablon di kaos dengan pakai transfer paper. Kemudian meningkat lagi, saya coba untuk digital printing. Jadi kita desain kaos, kemudian kita cetak di digital printing. Tapi kalau menggunakan digital printing ini budgetnya agak mahal. Kemudian saya punya planning sebenarnya sudah saya siapkan alat dan bahannya, yaitu menggunakan sablon, kita menggunakan cat plastisol nantinya. Tapi karena terkendala wabah COVID-19, akhirnya belum bisa praktek. Jadi mohon maaf untuk sablon yang manual, yang pakai cat plastisol ini kita belum mempraktekkan. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Langsung saya sambung, saya tanya Pak Yusuf, ya menarik sekali apa yang dipresentasikan Pak Yusuf, yaitu materi semester 1, semester 2. Yang saya ingin tahu,
Pak tadi itu printernya kemana Pak? Kalau digital printing ngeprintnya kemana? Jadi di yang biasanya cetak banner itu ada Pak, digital printing untuk kaos. Oh, artinya di luar ya Pak ya? Ya, di luar. Ya, ya. Jadi digital printernya tidak ada di sekolah, tetapi kita ngeprintnya di luar. Ya. Desainnya di dalam. Betul. Kalau untuk kertas paper, transfer papernya kita cetak sendiri Pak, bisa. Ya, karena tidak ada fasilitas yang perlu investasi besar ya. Ya, betul. Baik. Pak Yusuf, dari sekian banyak, ini software yang dipakai apa Pak Yusuf? Photoshop, Corel Draw, atau yang lain? Dua Bapak, kombinasi. Kalau kita ngedit fotonya di Photoshop, kalau kita mengolah desainnya di Corel Draw. Oke, artinya bagi siswa-siswi yang belajar di keterampilan ini, mana yang diminati atau mana yang menjadi tantangan sehingga perlu jam terbang lagi untuk menguasai software itu? Bagaimana? Harusnya di Corel Draw, Pak. Jadi Corel Draw. Ya, Corel Draw lebih lengkap, lebih luas lagi kan. Ya. Kemudian Pak Yusuf kan mengamati siswa-siswi yang belajar. Tadi 120 jam pelajaran itu sudah selesai semua atau masih ada yang kurang? Sudah selesai semua ditambah daringnya, Pak. Oke. Berarti 120 jam sudah terpenuhi semua. Oke, berarti ini saya nanya ke Pak Aziz. Pak Aziz, logbooknya sudah 100% nih? Alhamdulillah sudah semua 100%. Oke, iya. Tadi apa yang disampaikan Pak Sayuk masih tertunda karena situasi? Oh, itu praktek termasuk sablon tadi. Itu kan kendala. Oh, gitu. Iya. Tapi secara materi sudah bisa diberikan secara daring ya. Ya. Nah, pemberian materi secara online atau daring itu melalui apa medianya? Macam-macam Bapak, tergantung trainer masing-masing. Contohnya Bapak Yusuf. Kalau saya ada yang pakai Classroom, ada yang lewat WA Bapak. Jadi saya kasih tantangan, misalkan kemarin karena siswa kami itu ada yang punya laptop, ada yang punya komputer, ada yang tidak punya. Akhirnya waktu daring itu coba kalian desain poster untuk penanggulangan COVID-19. Kalau yang punya laptop, ya mereka mendesain pakai laptop. Tapi mohon maaf, karena siswa kami ada yang tidak punya fasilitas itu, akhirnya saya suruh silakan desain di kertas gambar, kasih warna yang kamu punya di rumah. Jadi memang terbatas, Bapak. Ada beberapa siswa yang terbatas di fasilitasnya. Ya, saya kira ini informasi menarik ya. Dengan keterbatasan yang ada, masih ada upaya-upaya dari Pak Yusuf untuk bisa ya memberikan materi dan berkomunikasi dengan siswa-siswi khususnya di keterampilan desain grafis ya Pak Yusuf. Hasilnya juga saya kirimkan di logbooknya Pak Aziz, Pak. Baik, ya itu nanti kita perlukan ya sebagai katalog. Pertanyaan lebih lanjut untuk Pak Yusuf. Pak Yusuf, dari sekian banyak siswa-siswi, tentu saja ya ada beberapa siswa-siswi yang menonjol. Ya, menurut Pak Yusuf, ada berapa orang yang katakanlah kalau kita jadikan champion, Pak Yusuf merekomendasi mereka-mereka itu atau merekomendasi beberapa siswi itu. Ada berapa orang yang kira-kira diunggulkan untuk keterampilan grafis, Pak? Dari 20 siswa, Pak, saya yang rekomendasi untuk cuma munculkan itu 10, Bapak. Baik, jadi ya. Mereka memang benar-benar saya lihat itu sudah menguasai. Saya kembalikan lagi karena keterbatasan sarana yang mereka miliki di rumah, Pak. Jadi sebenarnya desain grafis itu kan jam terbang. Kalau mereka punya laptop, punya komputer, selain dapat di sekolah, mereka bisa kembangkan di rumah. Tapi kalau tidak ada sarana pengembangan di rumah, ya agak susah juga, Pak. Betul ya. Itu jam terbang. Betul ya, memang
dukungan teknologi juga memudahkan kita untuk ya menjadi semakin terampil ya. Ya dengan keterbatasan mungkin bisa dimotivasi, oh ya wis coret-coret dulu lah paling enggak ya menerjemahkan imajinasi dalam bentuk ilustrasi nggih Pak nggih. Ya betul Pak. Ya. Ya bahasa ilustrasi adalah sketsa ya. Melihat apa di depannya digambar ya. Ya untuk melatih jari-jari ya tangannya ya. Nah, sehingga nanti kalau di laptop atau di komputer menjadi ada semacam refleks begitu ya. Baik, berarti dari 10 orang yang direkomendasikan tadi ada beberapa yang hadir hari ini nggih Pak Yusuf? Ada 2 Pak. Ada 2. Ada 2. Oke, baik. Nanti atau saya boleh lanjutkan ke 2 siswa ini. Siapa dengan siapa, sekaligus saya ngecek bagaimana komunikasi dengan siswa ini. Siapa dengan siapa, saya langsung mau berdialog dengan mereka. Oh, ada ceweknya, ya, ada wanita ya. Terus ada cowok, ya, oke. Ya, oke, ya. Baik, tolong Mbak disebutkan siapa namanya dan Masnya siapa namanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karisma Mai Fatimah Akbar. Saya di program DT ini di bidang multimedia dan grafis. Oke, panggilannya siapa? Panggilannya siapa? Karisma. Karisma ya Mbak ya. Oke, ya saya mengenal nama dulu deh. Terus satunya siapa itu? Mas siapa namanya? Coba ganti mic-nya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan dari SMA 1 Purwasri, kelas 11 IPA. Dan saya di program double track multimedia desain grafis. Oke, panggilannya siapa? Aldi. Hah? Aldi. Aldi ya. Oke. Ya, saya ke Aldi dulu deh, nanti ke Karisma. Iki aku ambek ngapal-ngapal no nama ini ya, nama siswa ini ya. Aldi dulu. Aldi, setelah belajar keterampilan di desain grafis, apa yang kamu sekarang ini sudah percaya diri bisa melakukan desain? Coba ceritakan ya, seputar menggunakan softwarenya, seputar apa teknik mendesain ya, mungkin setelah desain tahu bagaimana cara mencetaknya. Nah, saya kira banyak hal yang mungkin kamu bisa ceritakan. Coba ceritakan kira-kira keterampilan apa saja yang kamu sudah kuasai. Ya, untuk keterampilan yang insya Allah sudah saya kuasai, yang pertama dari software CorelDRAW. Jadi di situ saya diajari untuk membuat desain yang pertama logo, kemudian banner, ketiga produk kemasan, dan yang keempat mendesain sablon untuk baju. Jadi dari CorelDRAW saya belajar untuk menentukan warna, bentuk, dan kombinasi yang baik itu bagaimana. Dan saya juga dibekali dengan pengalaman-pengalaman dari wirausahawan yang sekarang ini sudah sukses di era zaman sekarang ini. Terkait Oke, terus kamu kan sudah terampil ini
Jadi sudah tidak asing lagi untuk mendesain, ya. Terus setelah belajar dalam situasi yang mungkin kurang menguntungkan COVID-19 ini, keterampilan yang kamu peroleh digunakan untuk apa? Iya. Untuk keterampilan saya pergunakan untuk membuat desain baju. Jadi pas kemarin ada acara pramuka itu harus membuat desain baju PDL khas pramuka. Jadi saya praktekkan di situ cara membuat desain baju yang bagus seperti apa. Oke, baik. Terima kasih Aldi. Sekarang saya ke Karisma, Mbak Karisma. Ya, Mbak Karisma. Kenapa pilih keterampilan desain? Kan ada tata boga, kecantikan, dan lain sebagainya. Apa alasannya, Mbak Karisma? Ya, saya rasa kan zaman sekarang kan itu eranya era komputer, jadi saya lebih tertarik pada multimedia. Oke, jadi ketertarikan pada multimedia di era milenial, ya. Era milenial itu era komputer, era internet. Oke, kalau tadi Aldi cerita tentang desain pakaian. Nah, kalau Mbak Karisma lebih suka mendesain apa ini? Saya lebih suka itu, sering desainnya stiker, logo gitu. Oke, stiker atau logo ya. Ya, sudah pernah belum buat stiker yang kemudian dijual ke teman-temannya? Ya, sejauh ini kan saya di sekolah kan ikut ekstra pramuka. Terus, ya. Itu kan ada kegiatan, kemudian saya ditunjuk sebagai pendesain stiker. Jadi saya mencoba itu mendesain dan kemudian dicetak. Oke, jadi sekarang sudah tidak asing lagi ya. Kalau misalnya disuruh untuk mendesain, kira-kira softwarenya pakai apa, terus cara proses mendesainnya, langkah-langkahnya seperti apa, sudah tahu ya Mbak Karisma? Ya, sudah. Oke, software yang dikuasai software apa? CorelDRAW, wah luar biasa ya. Jadi untuk keduanya, Mbak Karisma sama Mas Aldi, itu di Magelang ada kampung yang gara-gara bisa CorelDRAW dan membuat logo, mereka pendapatannya $, karena ikut lomba buat logo di luar negeri. Dan peluang buat logo itu banyak sekali. Ya, kalau ingin tahu, nanti coba browsing YouTube ya, Kampung Desain Magelang. Nah, kamu akan belajar banyak nanti di situ. Ya, saya kira itu sukses untuk kalian berdua ke depannya. Ya, mudah-mudahan ya ada inisiatif positif untuk ya mengembangkan keterampilan agar menjadi lebih ahli ya. Saya kira itu, terima kasih ya, sukses untuk kalian berdua. Ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Baik, terima kasih ya Aldi, Karisma dan Pak Yusuf. Nah, saya sekarang serahkan lagi ke Pak Aziz untuk menjelaskan presentasi berikutnya. Monggo Pak Aziz. Oke, mungkin berikutnya saya balikkan lagi ke teknik elektron ya Bapak. Mungkin belum tadi boleh. Belum dapat kesempatan untuk presentasi. Nah, mungkin waktu dan tepatnya untuk Bapak Rofik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rofik, apa kabar? Alhamdulillah Bapak, kita bisa bertemu lagi walaupun di video udara ya. Tentang elektronika kemarin itu untuk semester pertama kita juga sesuai dengan modul yang kita jalankan, yaitu tentang
instalasi listrik rumah sebelum kita menginjak materi berikutnya. Kalau kita tidak memahami dengan instalasi listrik rumah, pasti kelanjutannya itu akan kesulitan. Terus, alhamdulillah untuk semester pertama itu sudah berjalan dengan lancar untuk mengenai instalasi listrik rumah. Dan di semester kedua itu kita sesuai dengan modul juga, yaitu biro jasa, yaitu perbaikan, perawatan dan perbaikan alat rumah tangga. Alhamdulillah kemarin itu kita juga bisa berjalan dengan lancar untuk belajar merawat dan memperbaiki peralatan rumah tangga seperti yaitu kipas angin, terus ada lagi pompa air, ada lagi kemarin itu magicom sama magicom. Terus yang terakhir mau itu sudah alhamdulillah sudah berjalan lancar. Yang terakhir kalinya itu sebenarnya pelajaran tambahan aja di istilah untuk tambahan anak-anak pengalaman tentang kelistrikan, yaitu mau membuat yaitu pembangkit listrik tenaga air, tapi dengan kondisi yang seperti ini ada COVID-19, jadi untuk praktek membuat pembangkit listrik tenaga air itu belum terlaksanakan. Nah itu partai tambahan, itu tambahan aja. Oke. Pak Rafiq, pesertanya dari 20 itu dulu waktu saya ke sana ada wanitanya, ada ceweknya ya Pak ya? Iya ada. Nah, itu masih bertahan nggak Pak Rafiq? Alhamdulillah masih bertahan semua. Oke, ya jadi ada berapa cewek yang waktu itu ingin belajar di keterampilan elektronika? Berapa orang? Kemarin itu ada 6. Oh, 6. Ada 6 cewek yang ikut di elektronika. Menurut Pak Rafiq, apa bedanya wanita belajar elektronika dan pria belajar elektronika? Apa kelebihan dan kelemahan masing-masing? Sebenarnya untuk kemauan belajar itu sama. Tapi yang biasanya untuk keterampilan yang berbentuk mengenal komponen. Jadi seperti perbaikan sound system, kan ada juga di modul itu perbaikan dan merawat sound system. Biasanya kalau yang cewek itu kesulitan, tapi kalau untuk kipas angin itu komponennya kan sangat jelas, cuma sedikit, cuma dinamo spool itu sama kapasitor dan saklar itu aja. Jadi mudah dipelajari dan itu sering yaitu di rumah-rumah itu pasti banyak yang punya itu. Jadi sering banyak yang dialami seperti itu. Itu ya. Ya, karena di beberapa tempat justru kegiatan elektronika ini membutuhkan wanita karena ketelitian dan kesabarannya. Ya, itu kan butuh teliti itu ya untuk nyambung-nyambung komponen itu ya, termasuk nyolder. Nah, saya sebenarnya ingin dapat informasi dari Pak Rafiq setelah wanita belajar elektronika, apa kelebihan mereka? Yang kemarin itu, yang pertama yaitu dia belum mengenal sama sekali tentang elektronika, dan itu sangat diharapkan sekali untuk di rumahnya masing-masing, karena semua itu yang berkaitan dengan peralatan rumah tangga. Seperti kipas angin, blender, magicom, dan setrika. Dan dia sedikit juga mengetahui tentang jalan kerjanya komponen-komponen tersebut. Misalnya kayak kemarin untuk masalah kipas angin, ya alhamdulillah sedikit itu ada pengertian, dan biarpun tidak bisa maksimal kalau untuk cewek, tapi dia setidaknya itu mengerti keluhan-keluhan dari kipas angin itu. Oke, jadi
tahu ya kalau misalnya kipas angin bunyi itu masalahnya di mana gitu ya. Ya, Kipas kemarin angin. itu kemarin itu dipraktekkan juga. Jadi ada 3 kipas angin yang kita praktekkan, keluarnya itu masing-masing berbeda. Yang satu itu kapasitor mati, yang satunya yaitu sepul juga mati, dan yang satunya itu saklar, mengenai saklar itu sudah berbeda-beda. Dan kita perkenalkan kepada siswa masing-masing keluar itu nanti mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Bagus ya, saya kira itu akan menambah jam terbang mereka untuk mengenali lebih jauh bagaimana ciri-ciri ya kerusakan yang terjadi pada peralatan apapun ya. Baik Pak Raufik. Pak Raufik yang hadir di sini ada berapa orang alumni atau siswa yang belajar elektronika? Ini ada 2 peserta yang hadir dari alumni 1, ya. Dari siswa juga 1. Oke, tentu saja Pak Raufik tahu persis bagaimana keterampilan atau kompetensi siswa-siswa ini ya Pak Raufik ya? Iya. Oke. Alhamdulillah kita tahu, dan dia di rumah pun kemarin itu ada juga yang bertanya kepada saya atau menghubungi saya, dia servis kipas angin kepunyaan sendiri. Jadi menghubungi saya. Pak Raufik kan di tempat Pak Raufik ini juga menerima servis peralatan rumah tangga yang rusak, nggih? Kemarin itu, ya, memang kemarin itu belum ada banyak yang mengenal tentang saya. Setelah dia mengetahui, ada tetangga-tetangga itu banyak sekali. Kemarin itu saya juga nyervis televisi. Ya, Pak Raufik, apakah siswa-siswi elektro ini atau elektronika ini juga ada yang membantu di tempat kerja Bapak? Kebanyakan itu cuma untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri. Jadi kayak kemarin itu banyak siswa yang bertanya kepada saya untuk membenahi salah satunya kipas angin. Oke, peralatan rusak, di rumahnya. Ya. Dia sebelumnya rusak, terus SMS sama saya, menghubungi sama saya untuk belajar mengganti dengan sendirinya. Juga saya kasih tahu kalau sepulnya rusak, kita kan beli sepul yang baru. Kabelnya itu tinggal menyesuaikan gitu aja. Oke, ya. Baik. Nah, apakah yang belajar elektronika ini menurut Pak Raufik sudah pernah dapat dapat pesanan untuk menservis dan ada tambahan penghasilan atau dapat komisi begitu? Bagaimana menurut Pak Raufik? Alhamdulillah Pak, kalau alumni kemarin itu ada salah satu itu juga servis elektroniknya itu berjalan di rumah itu dengan tambahan belajar-belajar yang ada di sekolah. Nanti bisa kita wawancarai. Oke, ya. Tapi mereka dapat tambahan komisi, dapat uang, Pak Raufik. Iya. Oke. Banyak sekali orang-orang yang menyuruh dia untuk membenahi alat-alat elektronika. Baik, saya kalau begitu silakan ditampilkan 2 orang tersebut. Pak Raufik, terima kasih Pak Raufik. Sekarang saya akan bicara dengan 2 orang tersebut. Silakan diperkenalkan siapa namanya. Ya, didampingi Pak Raufik boleh. Ya, oke. Oh, ini ada cewek 1 ya. Oke, silahkan diperkenalkan gantian siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Andi Gadrianto, alumni BT Elektro. Panggilannya siapa? Sandy. Sandy, ya oke. Satunya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Deva Puri dari Double Track Elektronik. Panggilannya? Deva. Deva. Deva.
Oke. Ya, saya samar-samar ya, saya panggil Deva ya. Ya. Oke, baik Mbak Deva. Memang Mbak Deva, apa sih yang menyebabkan senang elektronika? Coba bisa diceritakan. Ya, ini Pak, banyak yang menginspirasi saya untuk ikut DT elektronika. Ya. Sempat harus itu, harus bisa di rumah apabila kalau ada alat elektronika yang rusak bisa dibenahi sendiri. Nggak harus minta bantuan sama orang lain. Oke, sekarang sudah belajar, sudah terampil. Memang sudah pernah benahi apa saja? Seperti kipas, terus setrika, blender. Oke, ya, bagus ya. Jadi sudah bisa benahi blender, kipas, setrika. Nah, pernah nggak bantu siapa begitu kemudian dapat bonus atau dapat komisi? Pernah nggak? Belum. Nah? Saya membenahi di rumah saya sendiri. Oh, jadi paling tidak keterampilan itu bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah teknis elektronika yang dihadapi di rumah ya. Ya. Ya, itu aja sudah luar biasa. Terus apa harapan Mbak Deva ke depan setelah punya pengalaman servis peralatan rumah tangga, ya sudah punya keterampilan, apa harapan ke depan? Membuka bengkel elektro. Wah, membuka bengkel elektro ya. Ya. Kamu bersaing sama Pak Rafiq ya? Ya. Bagus ya. Tapi ini saya masih belajar sama Pak Rafiq. Oh ya, kita belajar nggak harus berhenti di tengah jalan. Belajar ya terus menerus ya agar kita tetap bisa mengikuti perkembangan teknologi ya. Ya, saya yakin ya kalau kita punya kemauan maka kemampuan itu mudah untuk diperoleh ya atau dikembangkan. Terima kasih. Saya mau bergeser ke temannya tadi. Siapa namanya tadi? Sandy ya. Mas Sandy sudah bisa membenahi apa saja dengan keterampilan yang dimiliki. Alhamdulillah di rumah sudah memiliki bengkel elektronika dan di rumah sudah banyak pelanggan dan sudah bisa membenahi TV LED, tabung, semuanya barang elektroniknya. Wah, hebat dong. Iya. Berarti duitnya sudah banyak ini ya? Ya, alhamdulillah sudah memiliki penghasilan sendiri. Oke, ya, hebat. Nah, apa rencana ke depannya? Pengen membangun apa? Untuk kedepannya saya ingin membuka cabang di Amerika. Ya, insya Allah kalau kita bermimpi, ya imajinasi kita jelas, ya misalnya membuka cabang itu di pojokan jalan apa, dekat warung rujaknya Busum misalnya begitu ya, ukurannya 3x4 dan di situ nanti akan saya pasang ya hasil karya servis saya, kipas angin dan sebagainya. Nah kalau kamu berimajinasi secara real begitu, itu akan terwujud insya Allah. Ya sukses ya Mas Sandy ya. Ya saya kira ini bukti bahwa saya nggak usah menanyakan keterampilannya apa, sudah bisa banyak ya menyelesaikan ya masalah ini ya. Ya matur nuwun Pak Rafiq, luar biasa, perlu dibina terus ya. Saya kira sukses untuk kalian berdua ya ke depan ya. Oke. Pak Rafiq matur nuwun. Ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Aziz, tapi Pak Aziz silahkan presentasikan karena substansi 1 sampai 13 masih cukup banyak. Nanti gantian saya akan mungkin ketemu trainer-trainer dan siswa-siswinya. Ya, Pak Aziz perlu menjelaskan bagaimana ada double track mat ya. Seperti apa kinerja yang bisa ditampilkan. Silakan. Bapak, langsung ke produk mungkin ya. Produk DT Semangat Negeri 1 Purwasri. Monggo. Yang berhasil saya dokumentasikan.
Ya. Tapi mohon maaf, ini tidak semuanya bisa saya tampilkan. Ya, tapi ada dokumentasinya. Dokumentasinya ada. Ada. Ya, nanti itu dibutuhkan oleh Mas Gagas itu supaya kita bisa menilai. Siap. Ya, katalognya ya. Ya. Oke, yang pertama mungkin dari Tata Boga. Ya. Tata Boga ini ya makanan juga Pak, sudah jelas. Mungkin ini bisa dilihat di transaksinya. Ini kebanyakan Tata Boga semua. Oke. Ini transaksi siapa? Transaksi sekolah atau siswa yang bersangkutan? Transaksi sekolah dan siswa. Jadi sekolah yang dipesan, yang membuat siswa. Oke, artinya pemasukannya, keuntungannya untuk uang kas sekolah. Iya. Ya. Oke. Ya. Terus lanjut. Untuk kemudian kecantikan. Nah, ini sampel aja gitu. Ya. Sampel aja guys, saya nggak bisa nampilkan semuanya. Nah, untuk kecantikan ini alhamdulillah sudah ada beberapa orderan. Seperti mungkin di sini saya tampilkan makeup panggung. Oke. Makeup panggung ini dulu di mana Mbak Riki? Di lapangan depan ya. Di lapangan depan acara apa Mbak? Iya Pak. Ada waktu ada bazar di desa Tawang, itu desa sekolah kami. Nah ini alhamdulillah mereka anak-anak di kecantikan itu dipercaya untuk merias. Dan alhamdulillah mereka juga mendapat pendapatan. Oke, ya. Artinya ada demand lah ya. Jadi cukup banyak permintaan untuk rias kecantikan. Ya, saya percaya di berbagai sekolah juga itu banyak dibutuhkan ya. Jadi siswa-siswi juga, terutama siswi ya sangat menggemari ya keterampilan ini atau memiliki keterampilan ini ya. Mudah-mudahan di SMA Negeri 1 Purwoasri ini juga tidak kesulitan di dalam mencari peminat karena banyak event-event yang mungkin membutuhkan ya keterampilan kecantikan ini. Ya, lanjut. Kemudian yang ketiga ke TKR, mungkin produk mungkin bisa dibilang produk unggulannya TKR. Ini adalah produk kelistrikan sepeda motor. Alhamdulillah, ini anak-anak sudah bisa market sendiri dan mungkin nanti ini bisa dipresentasikan lebih luas sama trainernya sendiri atau anak-anak juga bisa. Oke. Singkatnya ini adalah produk kelistrikan sepeda motor. Pak Aziz, dari ke-6 keterampilan di SMA Negeri 1 Purwoasri, keterampilan mana yang diunggulkan oleh Purwoasri? Keterampilan yang diunggulkan Tata Boga sama kecantikan. Tata Boga sama kecantikan. Oke, dua itu ya, Tata Boga sama kecantikan. Ya, ya. Nanti tapi saya akan. Alhamdulillahnya semua punya produk Bapak, tidak hanya Tata Boga dan ataupun kecantikan. Oh ya, artinya suatu saat saya ditanya oleh provinsi, Pak Lantip, yang paling dominan di Purwoasri itu keterampilan apa sih? Nah, saya kan harus jawab, nggak mungkin saya jawab semua. Oh Pak, itu pokoknya yang bisa diandalkan itu kecantikan, misalnya begitu. Saya harus yakin itu, gitu loh. Dan didukung oleh fakta dan data yang Bapak dokumentasikan. Begitu Pak Aziz ya. Tapi saya yakin semua keterampilan yang diajarkan ya membawa manfaat positif ya, termasuk elektronika tadi ya. Ya. Oke, lanjut, silakan. Sekarang produk yang berikutnya itu dari teknik elektro, Pak Latif sudah tahu sendiri, mereka sudah bisa memproduksi sound amplifier, kemudian membuat alat-alat peraga kelistrikan rumah, kemudian juga memberikan jasa servis elektronika seperti kipas angin tadi sudah disebutkan, setrika, Mexicom, dan yang lain sebagainya. Oke. Kemudian berikutnya produk dari desain grafis. Nah, ini contoh desain-desainnya Bapak. Ini sebenarnya sudah berbentuk kaos sudah Bapak. Tapi saya nggak bisa melakukan keterbatasan. Oke, ya, tadi sudah dijelaskan detail.
Sama mungkin apa namanya custom branding untuk gambar-gambarnya itu bisa, anak-anak sudah bisa. Nah, ya. Ya. Kemudian berikutnya produk dari CCTV dari Kliksikan, mereka sudah bisa merakit CCTV. Iya, CCTV ya. Oke. Ini saya ingin nanya sebentar ini ke Pak Roni ya, untuk listrik ya. Kalau tadi kan elektronika Pak Rofik, ini Pak Roni ya. Pak Roni ada Pak Roni? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Roni, ya apa kabar Pak Roni? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Roni, ada yang berpendapat di beberapa sekolah bahwa keterampilan CCTV ini tidak banyak kebutuhan yang memerlukan kompetensi atau keterampilan CCTV. Ini pendapat beberapa orang ya, atau pendapat beberapa sekolah. Nah, saya ingin tahu bagaimana menurut pendapat Pak Roni ya, kalau mereka sudah terampil merakit CCTV, apa sih manfaat yang mereka bisa peroleh dan peluang pendapatan atau penghasilan dari keterampilan atau kompetensi ini seperti apa? Nah, bagaimana menurut Pak Roni? Terima kasih. Baik, sebelumnya untuk keterampilan CCTV sendiri dari siswa DT kami itu sudah bisa Pak untuk setting dan juga membuat sistem CCTV itu Pak. Baik dari CCTV analog ataupun EV kamera. Oke. Karena saya juga berpikir seperti itu juga Pak. Akhirnya untuk goalnya kita dari kelas CCTV, nanti kita akan buat produk itu Pak. Jadi kita akan membuat CCTV sendiri dengan bahan dasarnya adalah SPC Pak. Nanti kita bisa pakai Raspberry atau Arduino Pak. Kemarin kita sudah pakai, hanya saja belum sampai finishing Pak. Tapi secara teori untuk finishingnya kita sudah sampaikan di daring Pak. Jadi kita membuat CCTV yang sudah diinput dengan DVR-nya beserta cloud-nya nanti atau media penyimpanannya nanti kita menggunakan Raspberry Pi 3 Pak. Nanti kita bisa menggunakan webcam USB gitu Pak. Jadi nanti goalnya kita siswa itu enggak hanya punya keterampilan untuk memasang CCTV Pak, tapi juga bisa membuat produk sendiri. Selama ini kan untuk CCTV kan cenderung orang hanya memandang dari segi jasa saja Pak. Iya, betul. Merakitkan ya Pak Roni ya. Hanya merakit instalasi CCTV kan begitu ya? Ya betul. Jadi kan kalau secara umum orang melihat kan tinggal belanja terus rakit sudah selesai Pak. Nah, ya. Kalau hanya seperti itu nanti kita nggak punya nilai lebih Pak. Betul. Nah, makanya untuk tujuan akhirnya kita goalnya tadi itu Pak, kita membuat CCTV sendiri yang satu paket itu sudah include DVR, kamera, dan juga penyimpanannya Pak. Nah itu bagus ya kalau sampai ke sana. Artinya ada inisiatif begitu ya untuk membuat yang berbeda daripada umumnya kan begitu ya. Betul. Karena kalau kita hanya punya keterampilan merakit atau menginstalasi CCTV, maka peluang pekerjaan untuk itu tidak banyak ya, kecuali ada peraturan dari pemerintah bahwa setiap rumah tangga harus mempunyai CCTV. Nah, baru ini market, pasar. Ngaten ya Pak Roni ya? Betul. Iya. Untuk kedepannya CCTV itu masih terus digunakan Pak. Iya, makanya itu yang harus dicari pasarnya. Itu yang saya ingin tahu. Nah, iya, nanti kan pasarnya kita membuat produk itu Pak. Soalnya kenapa? Produknya kita itu nanti dari segi harga saja kita sudah unggul Pak.
kita bisa meminimalisir harga. Jadi misalkan kita harus beli CCTV biasa beserta DVR, belum harddisknya juga. Itu katakanlah kasarnya kita harus modal 1 juta. Tetapi kalau kita menggunakan Raspberry Pi itu sudah include ketiga-tiganya, mulai dari kamera, terus Raspberry Pi-nya itu sebagai DVR dan juga penyimpanannya itu bisa di bawahnya, Pak. Otomatis kan harga jual kan kita bisa sedikit lebih murah, Pak. Baik, Pak Roni, itu bahasa kampus, Pak Roni, teorinya itu. Nah, sekarang kita berbicara keterampilan. Maka saya ingin bicara sama siswa yang belajar rakitan CCTV. Dia sudah dapat duit dari mana, terus bisa ngerakit apa? Siapa mereka yang dihadirkan? Ada nggak, Pak Roni? Ada, Pak. 2 orang, Pak. Nah, ya. Jadi kita fokus pada keterampilan. Kalau teori, kita bisa diskusi banyak nanti. Nah, ya. Untuk keterampilannya nanti itu kita masih dari segi instalasi saja, Pak. Karena yang untuk produk kita tadi itu masih setengah jalan. Maksudnya belum sampai finishing. Karena kemarin di semester 2 seharusnya kita sudah selesai. Tetapi karena kemarin ada musibah COVID, jadi kita masih finishingnya dari daring. Nanti rencananya setelah kita mungkin semoga bulan depan kita sudah mulai masuk, nanti kita lanjutkan, Pak. Pak Roni, ya, jadi yang saya ingin tahu adalah mereka sudah terampil belum pasang CCTV dan iya, Pak. Sudah dipasang di sekolah belum CCTV-nya misalnya. Nah, CCTV yang dipasang di sekolah itu kalau di SMA Kandangan itu bisa dicek dari rumah kepala sekolahnya. Ruang guru itu kegiatannya apa. Nah, itu sudah terjadi. Nah, di sekolah SMA Negeri 1 Purwoasri, apakah sudah pasang CCTV? Oke, baik. Silakan diperkenalkan. Kalian siapa? Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Immanuel Kristianto, kelas 11 PS4. Oke, panggilannya siapa? Panggilan Immanuel. Immanuel, ya. Oke, satunya siapa? Mas Immanuel, terus satunya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Syahputra dari kelas 11 PS3. Panggilannya? Rafli. 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 Oke, ya wes, Rafli. Ya, kalian berdua sudah belajar keterampilan apa saja? Untuk keterampilan dari awal kita diperkenalkan mulai dari apa itu CCTV dan jenis-jenisnya, jenis CCTV IP cam, CCTV analog, dan berbagai macam kabel yang digunakan dan juga konektornya, Pak. Ya. Kabelnya, Kak. Udah cukup, teorinya cukup. Sekarang kalian sudah merakit CCTV di mana? Kalian berdua? Untuk merakitnya kemarin di sekolah, Pak, praktek. Oke, berapa titik CCTV yang dirakit? Untuk kemarin, kan kemarin dibagi per kelompok, Pak. Itu jadi satu ruangan itu dipencet beberapa kelompok itu tadi, Pak. Oke, CCTV itu sudah bisa dioperasikan. Ada berapa titik CCTV yang dipasang di sekolah? Untuk kemarin itu belum keseluruhan ke sekolah, cuma untuk praktek di satu ruangan karena kan keterbatasan alat. Jadi kita dari 20 anak itu dibagi beberapa kelompok gitu, Pak. Jadi membuat di ruangan gitu. Satu ruangan. Oke, berarti kalian berdua sudah bisa merakit ya. Kalau misalnya pasang CCTV di rumahnya Pak RT, kalian sudah bisa merakit itu? Insya Allah bisa, cuma ada alatnya. Ada apa? Alat-alatnya gitu, Pak. Ya, saya kira kalian perlu belajar terus karena ini keterampilan. Jadi keterampilan itu ya teorinya sedikit, ya prakteknya banyak. Nah, kalau prakteknya banyak, maka kalian sudah bisa urut-urutannya, ya. Ini ya titiknya di mana, apa yang harus dibeli, bagaimana ngerakitnya, terus diuji coba, ya. Kalau nanti ada masalah diperbaiki, habis itu difungsikan, setiap bulan dirawat. Nah, itu terampil namanya, ya. Baik, sukses untuk kalian berdua, belajar terus ya.
Iya, Pak. Oke, ya, terima kasih. Saya kembali ke Pak Aziz. Lanjut Pak Aziz. Oke. Ya, silakan Pak Aziz. Ini profil juga. Oke. Jadi yang saya lakukan di sini hanya DD-nya TKR sama DD-nya desain grafis. Untuk TKR itu DD-nya sama barang motor. Ini sudah saya berikan alamatnya. Sama kalau desain grafis itu adalah sablon berdiri. Nah, ini kerjasamanya mereka TKR sama desain grafis. Tapi untuk yang lainnya juga punya loh. Yang lainnya juga punya. Baik. Dudi ini sudah ada MOU-nya semua ya Pak ya? Sebagian artinya belum ada kerjasama ya. Ya ada yang sudah ada yang belum. Ya, yang penting adalah Dudi ini punya peran. Ya, contoh misalnya, yang Dudi sepeda motor itu perannya apa di dalam program double track ini? Ini Bapak, kalau Dudi sepeda motor ini mereka adalah supplier dan alat-alat dan bahan. Oh begitu, perannya bukan siswa yang belajar di keterampilan TKR ini bisa magang di sana, tidak begitu. Bisa, tetapi suplai. Oh bisa ya. Bisa. Nah itu yang perlu dijelaskan. Ya, jadi sehingga peran itu menjadi penting ya, keberadaan Dudi itu karena siswa bisa ya meningkatkan jam terbang atau pengalamannya ya sehingga semakin terampil. Nah itu salah satu peran. Ya tentu saja kelebihannya bagi Dudi ya bisa mensuplai kebutuhan ya spare part jika mau dibeli dan sebagainya. Kalau peran dari multimedia apa? Kemarin itu pelatihnya terus kemudian juga alat dan bahan. Mereka trainernya ya? Ya, bukan. Kalau trainernya Pak Yusuf. Tapi sebagai pengganti magang ya Pak. Sebagai pengganti. Oh gitu. Jadi mereka bisa magang di sana. Anak-anak belum bisa diajak ke sana. Ke tempatnya. Jadi orang sana terus sini Pak. Baik, pembimbing lapangan ya, katakanlah pembimbing lapangan ya. Oke. Ya, jadi mereka juga bisa magang di situ, bantu-bantu ya. Ya, oke. Baik, terus dilanjut Pak presentasinya. Sekarang ke profil siswa Pak yang sudah berwirausaha mulai dari tata boga. Ini anak yang sudah bisa berwirausaha mulai dari tata boga. Ini tata boga. Mereka juga memasarkan lewat online, lewat Instagram. Terus kemudian dari desain grafis ini lewat Facebook mereka membuat jasa mengubah foto jadi vektor, kemudian edit foto. Ya. Yang berwirausaha selain tata boga, kemudian grafis, apalagi? Keterampilan apalagi yang sudah berwirausaha? Tadi kan juga. Jadi tadi kan sudah ada juga transaksi-transaksinya, seperti ketika mereka bukan waktu ada kegiatan di desa, kegiatan di sekolah-sekolah lain, terutama SD, SMP sekitar yang membutuhkan jasa perias ya. Oke, ya. Nah, ini yang hadir ada yang berwirausaha. Nah, siapa yang tadi? Dari tata boga. Oke, dari tata boga. Ada Pak? Ya ada tata boga ada. Dari tata boga saya perlu ketemu Bu Ririn Rulianti ya. Bu Ririn ini guru bukan Pak Aziz? Bukan. Oh, Bu Ririn ini Dudi berarti? Wirausaha. Dudi sekaligus trainer. Oke, ya trainer sekaligus Dudi. Ya, Bu Ririn selamat siang. Oke, saya ingin ketemu Bu Ririn. Pengen dengar cerita tentang tata boga SMA Negeri 1 Purwoasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Ririn? Alhamdulillah sehat. Usahanya lancar?
Alhamdulillah lancar. Meskipun ada COVID-19 ini agak tidak begitu lancar ya. Loh, biasanya kan justru orang tinggal pesan-pesan. Ya, di Surabaya itu rame itu yang GoFood itu. Iya, online rame itu ya. Iya, sampai Kualan itu tukang jual bakso itu ya sampai apa menawarkan ini gorengnya habis karena banyak pesanan mau diganti tahu enggak. Waduh, ini saking larise ya. Hikmah COVID-19. Mudah-mudahan Tata Boga juga begitu ya. Bu Ririn, Tata Boga ini peminatnya paling banyak nggih Bu Ririn untuk keterampilan? Iya, alhamdulillah Bapak peminatnya sangat banyak sekali. Iya. Saya ingin Bu Ririn cerita bagaimana sampai pada alumni yang punya inisiatif berwirausaha. Nah, saya kira Bu Ririn mengikuti itu ya, tahu betul ya. Apakah berwirausaha ini didorong oleh Bu Ririn, diajari caranya, atau inisiatif sendiri dari siswa? Nah, saya ingin Bu Ririn cerita, ya, apakah tadinya mereka memang anaknya tukang kue, catering, atau putranya Bu Ririn sendiri, jangan-jangan begitu ya? Ya, ini kan menarik kalau diceritakan ya. Misalnya, tadinya dia sama sekali nggak tahu namanya oven, kan maklum milenial ya Bu ya. Ya, kadang-kadang membedakan oven sama yang lain aja bingung dia ya. Oke. Ya, jadi tolong diceritakan itu dari tidak bisa menjadi bisa, punya inisiatif berwirausaha. Nah, sehingga Bu Ririn bisa mengomentari ya sebenarnya mereka itu sangat antusias dan mau belajar. Nah, hanya saja apa yang harus ditumbuhkan pada anak-anak kita di SMA ini. Monggo Bu Ririn. Ya, Waalaikumsalam. Dari anak-anak Dogontek yang ikut di Tata Boga ini semuanya semangat Bapak. Ada anak satu itu yang sangat semangat sekali dalam mengikuti ini kegiatan ini, itu dari dia tidak pernah memegang mixer, bahan pun tidak tahu. Sampai sekarang ini dia itu Dogontek itu dia suka Bapak. Dia bilang katanya banyak pengalamannya di sini Bu. Alhamdulillah ya. Sampai saat ini dia tetap berkreasi Bapak. Apakah dia itu termasuk yang hadir pagi hari ini? Iya Bapak. Oke, ya lanjut Bu. Dia itu dari tidak punya alat-alat, yang memang keterbatasan alat-alatnya itu Bapak. Dari mixernya, dia tapi tetap berusaha. Karena caranya dia untuk berusaha itu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka pesanan atau orderan kue gitu loh Bapak. Dari artinya dia percaya diri itu Bu ya, kalau sudah berani terima pesanan ya. Iya, dia sudah percaya diri. Dia bilang ke saya, Bu, ini sudah bagus apa enggak ya Bu? Rasanya gimana Bu? Saya juga berkomentar, iya ini sudah bagus. Ini kalau dijual mungkin ada yang tertarik gitu. Katanya terus dia dari tetangganya. Habis itu tetangganya percaya dia banyak orderan yang datang dari tetangga untuk kegiatan di desanya Bapak. Oh, tidak saja untuk Lebaran kemarin ya, tetapi kalau ada event-event di desanya, maka banyak order pada anak tersebut. Iya, Bapak. Banyak. Oh, luar biasa. Oke. Di Lebaran kemarin dia juga banyak order kue kering. Kue kering untuk Lebaran itu banyak sekali lewat online, Bapak juga. Oke. Dia juga punya katalognya juga. Dia sudah mulai berkembang mulai berani online juga semuanya sudah di online semuanya Bapak.
Wah, itu bakal berkembang ke depannya. Bu Ririn, menurut Bu Ririn, kalau begitu kesimpulan setelah menghadapi siswa-siswi double track ini, sebenarnya untuk bisa berhasil seperti anak tersebut, itu kuncinya apa sih Bu? Sebutkan 3 yang menurut Bu Ririn penting ya untuk bisa mencetak seperti anak yang diceritakan tadi. Apa kira-kira 3 kuncinya? 3 kuncinya yaitu keberanian, niat, sama pantang menyerah, Bapak. Menurut saya, meskipun dia gagal sekali, dia tetap berusaha. Oke. Lalu berinovasi juga. Ya. Ya, berarti ada 4 Bu kalau begitu. Ya, saya ringkas, saya ulang kembali. 1, niat tadi adalah kemauan. Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, kata peribahasa. Contohnya di Tata Boga, ya Bu ya. Ya, ada kemauan, kemudian dia harus berani mencoba. Ya, kata Bu Ririn. Betul Bu, begitu? Ya, berani mencoba. Wes salah-salah gak apa-apa. Ya, gula keliru garam gak apa-apa. Anjane belum tahu bedanya gula sama garam ya Bu ya. Ya. Nah, itu artinya yang kedua ya. Yang kedua berani ya, berani mencoba. Yang ketiga tadi ya, melakukan inovasi ya supaya kreatif. Ya tidak itu saja. Ya, kalau ada donat besar-besar, maka kita buat donat kecil. Kalau ada donat bulat yang di pikiran orang, maka kita bisa buat donat kotak. Nah, ya. Nah, ini yang dimaksud dengan inovasi, ya, Bu ya. Ya, saya kira yang keempat tadi, jangan putus semangat, jangan patah semangat. Ya, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Nah, kesimpulannya belajarlah seperti kita naik sepeda ontel. Ya, itu kalau ditanya semua orang pasti jatuh, pasti berdarah-darah. Tapi kenapa nggak berhenti? Karena pengen bisa naik sepeda ontel. Setuju, Bu Ririn? Nah, ya itu. Ya, jadi terima kasih. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah anak tersebut? Nah, kami ingin bicara sama beliaunya. Ya, ayo, gini. Nah, apa yang Tata Boga ini yang hadir 2 orang atau 1 orang? 3 orang Bapak, sama alumni 1. Oh, alumni 1. Yang tadi disebutkan alumni bukan? Oh, bukan. Yang sekarang Bapak. Oke, yang tadi disebutkan dulu deh ya supaya waktunya bisa dimanfaatkan. Monggo yang gantian. Siapa dulu? Ya, silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Kalsum, kelas 11 IPS 1, bisa dipanggil Eli. Eli ya. Nah. Oke, Mbak Eli. Satunya siapa satunya? Yang belakang itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ivana Setiakusina, kelas 11 IPA 4, bisa dipanggil Ivana. Ivana ya, oke. Baik, saya mau tanya ke Mbak Eli dulu ya. Mbak Eli ini yang diceritakan oleh Bu Ririn tadi bukan? Ya. Oh gitu ya. Iya. Apakah Mbak Lilin? Iya, betul ya? Iya. Oke. Apakah yang diceritakan Bu Ririn tadi itu betul? Iya, betul Pak. Oke. Ya, sekarang saya langsung masuk bahwa intinya kamu sudah terampil, kamu punya keberanian, kamu ingin mencoba, ya. Kamu selama belajar tidak putus asa, salah bangkit lagi, salah memperbaiki dan sebagainya. Nah, apa yang sesungguhnya dipikirkan oleh Eli, ya Mbak Eli, sekarang ini dan apa sih sebenarnya yang ingin lakukan begitu, rencananya seperti apa? Nah, gimana? Saya itu ingin membuat kue. Awalnya saya itu coba-coba di rumah sama ibu membuat kue. Ya. Lalu ada program double track ini dan saya mengikuti. Oke.
Lalu saya mencoba terus-menerus sampai bisa maupun gagal, saya tetap mencoba. Oke. Terus? Ayo Mbak Eli harus latihan ngomong supaya bisa mempromosikan produknya. Terus setelah mencoba? Saya memasarkan di HP, yaitu online, WA gitu Pak. Ya, bagaimana cara memasarkannya? Katakanlah memasarkan ke tetangga dekat nggak atau teman-teman di sekitarnya nggak? Ya, tetangga, kerabat, teman-teman di sekolah. Ya, caranya gimana caranya? Caranya dibikin story atau katalog gitu. Loh, kalau katalog atau story kan nggak bisa merasakan enak nggaknya. Saya kasih testing dulu. Itu ya. Jadi pasti kita harus buat tester ya atau testi ya boleh ya. Ya, artinya supaya bisa dicoba ya. Nah, terus uangnya dari mana kalau buat tester seperti itu? Uangnya dari mana? Dari tabungan saya, Pak. Oh lah ya dari tabungan saya, tinggal bilang dari tabungan. Kok lihat Bu Ririn gitu ya. Nah. Oke ya, nggak apa-apa ya. Jadi memang kita selain terampil harus dilengkapi dengan bagaimana berkomunikasi yang meyakinkan, ya bagaimana percaya diri. Nah ini penting ya Mbak Eli ya. Ya, oke ya. Saya yakin ya usahamu ke depan akan lancar. Nah, waktu Lebaran dapat uang berapa? Hah? Banyak sekali, Pak. Loh ya banyak sekali itu berapa? Kalau banyak banget saya mau minta. Hah? Banyak sekali itu berapa? Kira-kira. Kira-kira 500-an. Oh, 500 apa? Oke ya. Baik ya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting saya melihat spiritnya ya di dalam berwirausaha yang patut kita apresiasi adalah spiritnya. Ya soal salah mengucapkan ya atau salah menyampaikan data itu hal yang bisa dilatih. Tetapi spirit yang tidak berhenti ya melihat peluang, yang memanfaatkan peluang itu ya dan terus meningkatkan keterampilan ini yang sebenarnya terbaca ya di balik keterbatasan yang ada. Saya melihatnya seperti itu. Yang begini patut diapresiasi, patut dihargai kita semua. Ya, bagus ya. Saya kira terima kasih Mbak Eli. Saya ingin pindah ke yang satunya yang sudah menunggu di belakangnya tadi itu. Ya, siapa namanya tadi? Ivana. Oh ya, Ivana. Ivana, kue andalannya apa? Kue kering. Kue kering. Ya. Loh, berarti waktu Lebaran saingan sama Eli dong? Ya, tapi beda apa? Beda konsumen, beda pasar. Ya. Terus setelah terampil ya di Tata Boga membuat kue kering, apa yang direncanakan ke depan, Mbak Ivana? Rencananya pengen buka usaha sendiri, syuting kue kering, dan mandiri lagi. Oke ya. Ya paling enggak sudah ada dalam pikiran ya pingin apa gitu. Ya. Berarti nggak pingin kuliah dong kalau lulus dari SMA. Kalau ada uang pasti ya ingin kuliah, ingin lanjutkan. Oke. Iya, kalaupun ingin kuliah, tetap keterampilan itu sangat bermanfaat ya. Apalagi di bidang tata boga ya, masuk UNESA, wah pasti kamu akan banyak order di
tengah-tengah mahasiswa di sekitarmu ya. Nah, itu ya. Jadi peluang itu selalu ada. Ya, jangan khawatir. Nah, ke depan yang bisa menyelamatkan kehidupan kita adalah keterampilan apapun. Nah, itu yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah. Makanya program vokasi atau politeknik itu nanti ke depan akan ditumbuhkan kembali. Nah, ya, jadi program DT ini sudah mengawali ya bagaimana keterampilan itu penting. Ya, ini yang perlu yakini begitu ya. Oke, Mbak Ivana, terima kasih ya. Semoga lancar ke depannya ya. Sukses ya. Oke, ya tetap semangat ya. Oke, saya kira cukup, matur nuwun. Kembali ke Pak Aziz. Silahkan Pak Aziz dilanjutkan ya, kelihatannya masih ada materi yang ingin disampaikan. Gitu, Pak. Yang belum tersampaikan adalah dari teknik kendaraannya. Ya, nanti itu belakangan. Untuk saya sudah cukup. Terus bagaimana strategi pengembangan program ini ke depan? Ada nggak slide-nya? Ya. Maksudnya ya, mungkin saya sampaikan langsung Bapak saya. Oke. Atau tadi sudah disampaikan dalam pengarahan Pak Pak Kepala Sekolah, atau ada lagi yang ingin disampaikan, monggo Pak. Terima kasih. Jadi untuk depannya nanti kita akan lebih intens lagi untuk keterampilannya Pak. Karena apa? Insya Allah peralatan-peralatan kan sudah sebagian ada, sehingga anak-anak nanti diharapkan memang benar-benar praktek. Dan insya Allah nanti kalau ke depan, nanti kalau memang kondisi sudah normal, kita tidak hanya mentarget 120 jam, tapi target kita adalah goal anak-anak itu begitu dia selesai program DT 1 tahun, harapan kami nanti anak-anak langsung bisa mandiri. Jadi artinya bisa langsung menghasilkan satu produk, baik itu produk barang maupun jasa. Jadi itu harapan kami nanti ke depan, kita lebih mengintenskan untuk kegiatannya. Oke, jadi kita tidak hanya mentarget 120 JP, tapi kita goalnya adalah anak-anak itu harus bisa mandiri. Saya kira itu. Baik Pak, jadi memfasilitasi Pak ya, memfasilitasi program DT agar berkelanjutan ke depannya, nggih Pak? Insya Allah. Oke, saya kira sukses insya Allah. Baik, kalau begitu keterlibatan di dalam situasi COVID-19 apa ya Pak Aziz? Keterlibatan sekolah SMA Negeri 1 Purwasri di dalam situasi COVID-19. Apakah apa Pak? Okay. Jadi untuk keterlibatan di COVID memang kita belum bisa menghasilkan suatu produk karena memang keterampilan kita kan tidak ada yang jahit maupun yang untuk kimianya kita memang belum lengkap. Jadi lab kimianya belum ada sehingga kami belum bisa berkontribusi produk. Baik. Terima kasih. Baik, matur nuwun ya. Jadi itu juga ingin kami ketahui. Baik, satu tadi sekaligus Dudi yaitu TKR ya Pak Aziz ya. Itu Dudi sekaligus trainernya Pak Aziz. Oh, trainernya sendiri ya, trainernya Pak Sugeng ya. Ya, kalau begitu saya ingin ketemu Pak Sugeng deh. Ini yang terakhir ini. Ya. Oh ya, kecantikan belum Bapak. Oh, yang andalannya. Saya Pak Sugeng dulu nggak apa ya. Andalan nih kecantikan nih. Pak Sugeng. Ya Pak. Apa kabar Pak Sugeng? Ya baik Pak, alhamdulillah. Ya Pak Sugeng, tadi sudah dipresentasikan Pak Aziz banyak variasi keterampilan yang diberikan. Ya, cuman saya langsung nanyanya langsung to the point ke pasar, di mana pasarnya adalah SMA Negeri 1 sendiri. Pak Sugeng sebagai guru apa Pak di SMA Negeri 1 Purwasri?
Saya tidak di sini, Pak. Saya itu dulunya saya di SMK Kertosono. Habis itu saya resign, tarik sini. Oke, baik. Jadi Bapak sebagai trainer ya. Iya. Nah, sambil kalau begitu saya nanya ke Pak Asis. Pak Asis, ada berapa sepeda motor yang tiap hari parkir di sekolah? Mungkin sekitar 600. Oh ya, 600. Nah, sekarang saya akan kembali ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dari 600 sepeda motor yang tiap hari keluar masuk sekolah, kira-kira ada peluang nggak itu Pak, bagi anak-anak yang terampil TKR, keterampilan TKR, menurut Pak Sugeng? Ya, sebenarnya dari khususnya sepeda motor yang ada di sekolah semua, itu meskipun siswa ataupun guru, Pak, itu sebenarnya sudah peluangnya sudah banyak. Tapi yang terkendala kita oleh waktu yang diperlukan oleh siswa untuk sebenarnya buka stand. Kalau setiap hari buka stand kan bisa mengganggu pelajaran. Tapi kan kalau mungkin siswanya buat piket, itu mungkin juga bisa. Tapi kan pasti juga siswanya ketinggalan jam pelajaran. Oke, ya. Baik. Jadi selama ini peluang-peluang itu belum bisa dimanfaatkan karena ada beberapa kendala tadi, Pak Sugeng. Iya, Pak. Kalau yang diterapkan di sekolah, itu kendalanya ya masalah jam pelajaran ataupun jam terbangnya di sekolah. Tapi kalau di masyarakat, itu kita itu yang sangat berat itu bersaing dengan bengkel-bengkel umum yang sudah mempunyai pelanggan ataupun jam kerjanya yang sudah yang lama, Pak. Jadi kita harus mencari kepercayaan pada masyarakat itu yang susah, karena banyak orang itu sudah fanatik ataupun mempunyai bengkel kepercayaan masing-masing. Ya, dari situ saya untuk mencari celah, saya membuat ini trainer listrikan. Jadi waktu praktek listrikan saya kembangkan, saya ingin membuat trainer yang itu bisa digunakan untuk praktek. Jadi kita bisa tawarkan di SMK lain, sekolah lain, kalau yang mau membutuhkan alat-alat praktek untuk alat peraga listrikan ataupun mungkin nanti kalau bisa yang lain, itu kita bisa membuatkan. Artinya ke sana arahnya Pak Sugeng ya. Artinya keterampilan TKR ini ingin menyiapkan satu modul khusus kelistrikan yang bisa ditawarkan ke sekolah-sekolah yang lain. Ngaten nggih Pak Sugeng? Iya, Pak. Oke. Ya sih nggak apa-apa sih gitu ya. Cuman saya melihat ada sekolah lain yang memanfaatkan keluar masuknya sepeda motor di sekolah. Apakah itu cuci mobil, ya apakah itu ganti oli, ya apakah itu tune up, ya. Nah, sehingga pasar itu ada begitu loh ya. Mungkin nggak sempat nyuci sepeda motornya. Nah, maka cuci sepeda motor di sekolah mungkin biayanya relatif murah. Nah, pulang sekolah sudah bersih. Nah, saya tadinya sih melihat peluang-peluang seperti itu bisa dihandle. Ya, TKR mungkin berangkat dari cuci sepeda motor, habis itu merawat, tune up dan sebagainya. Nah, nanti dia akan terampil. Ya. Tapi kalau ada ide seperti yang disampaikan Pak Sugeng, ya mudah-mudahan terlaksana dan bisa direalisasikan. Baik, saya kira itu Pak Sugeng. Matur nuwun Pak Sugeng, ya sukses. Mudah-mudahan modul kelistrikannya itu bisa terrealisasi. Amin. Ya, matur nuwun Pak Sugeng. Ya. Ya, sekarang langsung saya ke Bu Regi. Ini primadonanya SMA Negeri 1 Purwoasri ini keterampilannya ya. Nah, keterampilannya primadona ini. Bu Regi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Iya, Bu, keunggulan keterampilan kecantikan di Purwoasri ini apa, Bu? Yang mana, Bu? Yang ciri khasnya di mana? Ciri khasnya? Kalau
ciri khasnya itu kan saya ngajari itu semua make up saya ajarkan Pak. Jadi biar mereka itu yang masih bisa mereka handle itu kayak make up wisuda, make up ulang tahun, kemudian kayak kemarin make up panggung untuk acara dance seperti itu Pak. Tapi kalau untuk yang lebih mendalam lagi kayak seperti mau wedding itu masih belum. Tapi mungkin yang engagement sudah ada beberapa yang bisa ngambilnya Pak. Oke. Make up cosplay belum ada ya Bu ya? Belum ada. Sebenarnya kemarin saya pengen ngajarinya itu make up karakter Pak. Nah, ya, itu cosplay itu ya. Oh iya, saya nyebutnya karakter. Karena kan kemarin ada COVID ini sebenarnya kan sudah saya berikan catnya, cat body paintingnya. Kemudian biarkan sekarang itu SMA kalau karnaval itu make up-nya itu benar-benar yang jereng banget kan. Jadi daripada SMA sini make up di luar, mending make up ke anak DT. Nah kebetulan kemarin belum sempat saya ajarkan itu sudah ada COVID, jadi belum masih terbatas di WA aja, tugas di rumah aja Pak. Ya, artinya situasi kurang mendukung ya. Ya, belum rezekinya Bu, nggak apa-apa, sabar ya. Ya, tapi menurut Bu Regi, siswa-siswi ini apa efeknya terhadap percaya diri mereka? Apa efeknya terhadap percaya diri mereka? Efeknya terhadap ke mereka ya Pak. Mereka lebih percaya diri nggak? Iya, kadang ada yang sekolah pakai lipstik tapi lipstiknya yang natural. Jadi mereka menurut mereka itu lebih percaya diri biar nggak pucat kayak gitu Pak. Oke. Ya bagus. Paling nggak di satu sisi mereka belajar keterampilan, tapi di satu sisi ada hubungannya dengan karakter. Ya, salah satu karakter yang harus dibangun adalah percaya diri. Ya, apalagi di sekolah-sekolah pada kebanyakan guru ya jelas-jelas mengatakan sekolah pinggiran. Nah, itu kan ada keterbatasan bagaimana percaya diri. Nah, mungkin Bu Regi bisa mengambil manfaat ya dengan belajar make up, maka kita akan belajar membangun percaya diri. Kalau kita sudah percaya diri, artinya kan tidak kesulitan untuk berinteraksi ya dengan siapapun, kan gitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah Bu, siswa-siswi ini yang masih harus terus belajar itu di bagian apanya Bu? Ketika melakukan ini make up ini, apanya yang harus perlu jam terbang? Ya ini Pak, latihan terus kalau menurut saya. Dan terutama yang susah kan sekarang ada tren alis, tren pemasangan bulu mata. Nah itu memang harus membutuhkan latihan terus. Nah, bagaimana supaya mereka masih ada kesempatan berlatih, sementara 120 jam sudah ditutup? Nah, ini masalah ini. Bisa latihan di rumah, saya menganjurkan latihan ke ibunya atau kakaknya kayak gitu. Oke. Artinya tetap spiritnya dibangun ya Bu ya. Jadi agar tidak berhenti di program 120 jam, tetapi cari kesempatan-kesempatan di mana kita bisa melatih sendiri ya secara mandiri. Begitu nggak Bu Regi? Iya Pak. Baik ya, sukses buat Bu Regi. Bu Regi ini ibu guru apa pengusaha salon atau apa ini? Saya kebetulan alumni dari SMA Purwasri, Pak. Oke, terus? Saya kuliahnya di UNESA, Tata Rias, kemudian itu ditunjuk untuk menjadi trainer kecantikan. Oke. Saya juga punya makeup di rumah sendiri juga. Oke, jadi alumni UNESA juga nggih? Iya. Oke, berarti pernah ikut PKM ya?
Saya kebetulan nggak pernah. Oke, baik. PKM itu program kreativitas mahasiswa. Kalau kita lomba seluruh perguruan tinggi di Indonesia, UNESA ini selalu tampil dengan model-model make up atau fashion begini. Makanya begitu menyebutkan UNESA, oh ya wis pantes. Ya memang sehari-harinya ya menggeluti itu gitu ya. Nggih, matur nuwun ya Bu Regi, sukses ya untuk kedepannya. Mudah-mudahan semakin bisa memotivasi dan memberi semangat siswa-siswi anak-anak didik kita. Matur nuwun Bu. Ya. Nggih. Ya, assalamualaikum. Ya. Pak Asis, ya saya kira Monef kita sudah selesai. Kita menginjak pada sesi yang terakhir, yaitu yel-yel dan foto. Foto mungkin bisa diambil oleh Mas Gagas tadi. Gas sudah di-capture, Gas? Oke ya, foto sudah di-capture. Nah, yel-yel silahkan dipimpin. Nah, sebelumnya slide-nya bisa di-close dulu. Nah, Pak Asis mau memimpin yel-yel ini, nah, silahkan kodenya apa, nanti yang lain ikut, saya juga ikut di sini, Pak. Ya. Langsung Bapak. Oh, Pak Sayuk yang mimpin. Oke. Kodenya apa Pak Sayuk? Saya nunggu kode. Kode. Iya, ya. Artinya Bapak mengucapkan apa sehingga kita bisa serempak. Oh ya. SMADT. Oke. Jadi kami hanya SMADT. Oke, ya. Terus yel-yelnya gimana? Jangan-jangan pada lupa semua ini, ya. Setelah SMADT terus apa? Ya, monggo berdiri, bagus. SMA double track, Pak, bukan DT. SMA double track. Oh, SMA double track. Terus bersama hebat semua. Gemilang. Oke, ya latihan dulu ya. Belum serius loh ya. Latihannya bisa 3 kali nih kalau salah. Ayo Pak, monggo Pak, semangat. Siapa? SMA double track. Maju bersama, hebat semua, gemilang. Loh, suaranya nggak ada. Belum. Hah? Iya, suaranya nggak ada. Ya. Ya, ini direkam loh ya, ini direkam, itu ada rekamannya. Tes. Ada. Oke ya, ulang, semangat, ulang ya. Ya Pak Sayu. SMA double track. Maju bersama, hebat semua, gemilang. Tepuk tangan. Nah, baik, matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Ya, semua sudah berpartisipasi aktif di dalam Monef ini. Ya, saya sendiri juga senang ya melihat semangat ibu bapak, adik-adik, siswa-siswi. Ya, alhamdulillah semua lancar. Ya, saya kira Monef ini akan segera kita akhiri. Habis ini saya akan meninggalkan ruang meeting, termasuk mungkin bapak-bapak yang lain, kecuali ya Pak Asis masih tetap berkomunikasi dengan Mas Gagas, nggih? Ya, oke. Baik, kalau begitu sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sayuk. Ya. Monggo Mas Asis sama Mas Gagas. Halo Mas Asis. Halo. Mas Halo. Gagas. Oh iya, itu nanti untuk yang PPT-nya yang tadi dipresentasikan sama kalau ada daftar hadir Monef yang hari ini. Tentunya tanda tangan gitu nggih, Mas? Iya, nama sama tanda tangan ini. Oh gitu. Di foto gitu aja ya? Iya, di foto, nanti bisa kirim email atau enggak di WA. Oh ya, ada ini nomornya sampean mau, Mas? Di chat Mas, sudah saya kirim. Oh, sudah.
Coba cek chatnya. WA ya Mas? Iya, ada WA sama email. Gimana Mas? Di chat. Oh, di chat ya? Iya, Oh, saya iya. chat. Lewat situ ya? Iya, lewat. Foto dulu. Lewat WA saja nanti Mas ya, saya hubungi. Oh ya. Apa saja yang disiapkan Mas? PPT Monef, terus daftar hadir, sama kalau ada katalog. PT, daftar hadir, sama katalog. Iya. Ini katalog produk nih Pak? Iya, katalog produk. Setiap keterampilan. Siap Mas, nanti tak. Ya. Makasih Mas ya, saya pamit dulu. Oke. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.